Benar sering dibully, merasa ya? Iya, tapi saya nggak peduli ya, karena Apa sih bulian apa saja sih misalnya? ya macam-macam lah. Pakai Di tengah, kerudung? ada yang pakai kerudung, ada yang pakai ya apa katanya iklan sabun lah segala macam gitu ya. Fadlizon, pria 43 tahun ini, sudah aktif berpolitik sejak di bangku kuliah. Sejak SMA, Fadlizon aktif di dunia partai berlambang Ka'bah. Lantaran kedua orang tuanya merupakan simpatisan partai tersebut. Namun pada tahun 1997, Fadlizon memutuskan untuk terjun ke Partai Golkar, partai yang sebelumnya selalu ia kritisi. Dalam kancah politik, ayah dari Syafa dan Zara Fadli ini mengawali karirnya dengan menjadi Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies pada tahun 95 hingga 97. Di tahun 97 hingga 99, ia menjadi anggota MPR RI, sekaligus aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Ad Hoc 1 yang membuat GBHN. Pada tahun 98, Fadli ikut mendirikan Partai Bulan Bintang dan menjadi salah satu ketua hingga akhirnya ia mundur di tahun 2001. Pada tahun 2008, Fadli beralih dengan menjadi wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya yang didirikan Prabowo dan menjadi ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra pada tahun 2010. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan almarhum John Harjo dengan istrinya Hajah Elida Yatim ini lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1971, namun dibesarkan di desa Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan, Fadlizon pindah ke Jakarta dan harus berpikir keras untuk dapat melanjutkan sekolah, lantaran kehidupan ekonomi mereka yang kurang baik. Beruntung, ia sempat mengenyam pengalaman pertukaran pelajar lewat program American Field Service yang didapatkan dari beasiswa semasa SMA. Fadli kemudian melanjutkan studinya di program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan studi sarjananya, ia langsung mengambil Master of Science Development Studies di The London School of Economics and Political Science, Inggris. Pria penggemar nasi Padang ini kini dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019. Selamat malam, saya Indi Rahmawati akan bersama Anda selama 1 jam bersama seseorang yang tadi sudah disebutkan. Langsung sambut saya, Pak Fadlizon. Selamat malam. Terima Saya kasih. biasanya Terima kasih. panggilnya sih Bang Fadli ya. Enakan kasih. Bang Fadli aja. Boleh. Atau setelah jadi Wakil Enggak. Ketua DPR jadi Bapak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Gini Bang, Abang ini kan Wakil Ketua DPR ya. Di luar itu masyarakat taunya DPR ini ribut aja gitu. Ada KIH, ada KMP, ada apa gitu. Ini mungkin masyarakat ada juga yang mengatakan muak gitu loh. Sadar nggak sih teman-teman di anggota DPR di sana itu seperti itu gitu penilaian masyarakat Bang? Iya, memang kemarin ya kita lihat fenomenanya seperti itu ya. Kalau kita lihat baru mulai dilantik, malamnya kemudian terjadi semacam dinamika yang luar biasa lah gitu. Tetapi memang kalau kita lihat itulah wajah demokrasi kita. DPR itu tempatnya kita sebenarnya berdebat, berargumentasi, karena perbedaan-perbedaan itu ditampung di situ. Karena memang kita datang dari berbagai macam latar belakang politik, ada 10 fraksi di sana gitu ya. Jadi sangat wajar lah. Tetapi yang paling penting kita beradab gitu. Nah ini menegakkan DPR yang beradab dan betul-betul bermartabat ini yang paling penting. Beradab itu untuk Bang Fadlizon seperti apa sih? Yang paling penting ada, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh marah, kita boleh keras dalam berdebat. Tetapi jangan sampai kemudian ada yang mukul gitu ya, ada yang mijit-mijit gitu ya, atau membalikan meja. Nah itu. Yang kemarin ya. ada beberapa yang membalikan meja, terus ada yang mijit-mijit, itu nggak beradab itu. Ya, Itu langsung itu menolak. kurang bermartabat buat kita juga. Ketika melihat ada
UU MD3, Perpu Pilkada gitu. Ini awalnya digodok di DPR sudah setuju, lempar ke MK, udah gitu dibalikin lagi. Ini kok sepertinya DPR ini seperti main-main gitu, main-main ketika ada kesepakatan, ada deal, revisi lagi, seperti menggampangkan undang-undang gitu loh Bang. Iya, sebenarnya nggak gampang juga, prosesnya juga sulit gitu ya. Tetapi kadang-kadang apa yang disebut itu kita harus ada kompromi juga ya. Karena tidak ada kemajuan tanpa satu kompromi juga, dan kita melihat bahwa yang paling penting itu masih dalam koridor Undang-Undang Dasar, konstitusi. Nah, kalau udah melanggar konstitusi baru. Tapi kalau sekedar teknis, misalnya karena ada penambahan atau koreksi karena ada pasal-pasal yang ada repetisinya gitu. Nah, itu boleh deh. Tetapi kalau misalnya kalau sudah keluar dari jalur, misalnya Undang-Undang Dasar mengatakan demikian, tapi undang-undang di bawahnya tidak, nah itu saya kira baru salah. Tapi selama dalam koridor itu mestinya nggak ada masalah.